Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Kitsunebi. Kali ini saya akan membahas tentang penyambut bisyarah. Tentu kita tahu sekarang kita hidup pada masa di mana manusia kembali ke jalan yang sesat. Bumi yang dahulu suci dengan jejak-jejak para nabi dan para khalifah dikotori dengan generasi penerus yang tidak mewarisi kesalehan mereka. Generasi ini lantas menghalalkan segala kebatilan seperti merampok, korupsi, dan menumpahkan darah atas dalih memerangi ekstremisme, radikalisme, terorisme. Sehingga kezaliman, pembunuhan, dan penindasan, persekusi, diskriminasi, dan kriminalisasi menyebar di segala tempat. Hati kecil ini tak sanggup menahan mereka dari perbuatan mungkar sampai tak ada lagi kemungkaran yang belum dilakukan atau semua keburukan tidak ada yang dilewatkan. Kekejian yang dilakukan sudah sampai pada puncaknya. Dari kondisi demikian, tumbuh generasi yang hanya mengenal materi, kekuasaan, dan kekerasan untuk memenuhi segala hajatnya hanya dengan materi dan kepuasan jasmani. Semua ini disebabkan karena masyarakat dipimpin oleh sistem dan pemimpin yang rusak, para kapitalis yang menindas rakyat. Ketika manusia telah sampai pada titik terendah dalam jurang kesesatan, maka pada saat itu telah selesai pula arena yang dipersiapkan bagi munculnya seorang pahlawan, para pahlawan. Allah mempersiapkannya untuk mengubah segalanya, melanjutkan kehidupan Islam dan merubah perjalanan sejarah, mengubah tatanan dunia, kemudian memerangi dunia dengan cahaya keadilan dan menghapus segala kegelapan, kezaliman, dan kesesatan di muka bumi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan, tapi berbarengan dengan hari itu Sang Habibuna, pahlawan Islam Indonesia, datang. Ahlan wa sahlan Habib Rizik Syihab. Dan pada 10 November 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan, bangsa Indonesia akan kembali mencatat sejarah dunia setelah aksi 212. Kini penjemputan umat secara bergelombang yang terbesar ke bandara. Beliau adalah rakyat biasa, bukan pejabat. Jadi apakah masih ragu akan Habib Rizik Syihab? Saya ucapkan ahlan wa sahlan ya Habibana Rizik Syihab. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka akan ada segolongan umat yang telah dipersiapkan Allah untuk mengangkat kezaliman dan menebar keadilan serta cahaya Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Mereka diutus untuk mengubah pola pikir manusia, menyucikan jiwa manusia, memberikan solusi hakiki untuk seluruh problematika di dunia ini. Jalan terjal apa yang telah menantinya? Kedatangannya bukan seperti petir yang datang dari langit simsalabim langsung menghancurkan kezaliman dan kejahatan dengan mudah, atau menghancurkan ideologi dan sistem kafir dengan cepat, melainkan mereka berjuang dari nol, perjuangan yang sangat luar biasa. Mereka akan berdiri berjamaah melawan dunia demi perubahan dan mengajari manusia ideologi Islam dengan nasihat yang baik dan menyuruh kepada perkara yang akan menyelamatkan mereka dengan kelembutan dan kehalusan budi pekerti, bertangan kosong tanpa menggunakan senjata, perang pemikiran tanpa kekerasan, dakwah melawan arus demi jalan yang lurus. Maka ketika kita melihat fenomena sekarang ini, giroh Islam di Indonesia tumbuh subur seiring dengan tumbuhnya gerakan dakwah. Atmosfer keberislaman itu kian hari kian meningkat. Tidak hanya mereka yang bersarung saja. Gelombang kesadaran berislam ini menggiring siapapun untuk kembali melihat agama sebagai tuntunan kehidupan yang harus direalisasikan secara nyata
bukan hanya sebagai ibadah ritual saja. Penyematan radikal, ekstremis, garis keras dan sejenisnya tak mempan membendung gelombang kesadaran baru ini. Seolah mereka ingin membuktikan bahwa saya ini Islam dan Islam itu sebuah pedoman untuk alam semesta dan kami bangga dengannya. Berbagai kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam pun mulai mendapatkan perlawanan secara opini itu berlangsung secara masif. Bukankah ini adalah tanda kebangkitan Islam? Ini adalah tugas kita sebagai pengemban dakwah, pekerjaan gerakan dakwah yang senantiasa mengkampanyekan Islam kafah. Sebaliknya, kenyataan ini sangat mengkhawatirkan kalangan pembenci dan musuh Islam. Mereka terus berusaha mencari cara bagaimana gelombang ini bisa dihentikan atau paling tidak dikurangi intensitasnya. Maka mereka tidak akan pernah diam melihat itu semua, kemudian dimunculkanlah tudingan-tudingan ngawur dan asumsi belaka. Maka muncullah kesadaran umat Islam. Solusinya, pertama dengan pemikiran ide yang sama, dan ide itulah yang memimpin kita. Kalau kata Agim panggilan hati, kalau kata Rocky Gerung sebagai kepemimpinan intelektual, kalau kita menyebutnya sebagai qiyadah fikriyah Islamiyah, kepemimpinan berpikir Islam. Kedua, adanya perasaan yang sama. Umat merasakan adanya kezaliman dan ketidakadilan. Tokoh Islam dengan cepat jadi tersangka. Ada juga yang susah datang ke Indonesia, padahal mereka takut akan sosoknya. Dan ulama dijadikan bahan mainan, sedangkan pihak anti-Islam, si penista agama, dibiarkan perasaan bahwa Islam dan umatnya dizalimi dan diperlakukan tidak adil pun turut menyatukan mereka. Perasaan yang sama ini melahirkan kekuatan yang luar biasa. Dan yang ketiga, inilah yang harus diperjuangkan, yakni aturan yang sama, yakni Islam, yang kita sudah bersatu dalam kalimat dan benderanya, maka tidak lama lagi aturan yang tertulis dalam kalimat tauhid itu akan terrealisasikan dalam kehidupan. Maka kebangkitan Islam adalah kepastian dengan menyatukan ketiga unsur tersebut, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Maka mereka para pembenci Islam akan berusaha mencegah setiap upaya mengembalikan Islam ke dalam sebuah kekuasaan, mulai dari yang halus hingga yang kasar sekalipun. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuktikan kembali di darah kita masing-masing mengalir darah para pahlawan dan para mujahid. Kita tidak akan pernah jual Indonesia ini ke siapapun. Kita akan tebus kembali tanah air ini dengan harga apapun. Takbir, takbir. Ahadun ahad, la